Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Nur Aini. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018A. Di sini saya akan membuat tutorial menganalisis isi cerpen dengan bantuan model pembelajaran di RTA. Baik, di sini kita akan membahas tentang definisi cerpen. Cerpen atau biasa kita kenal dengan cerita pendek adalah salah satu bagian dari prosa yang terbentuk dari cerita fiksi, yang hanya terdapat satu konflik saja. Cerpen biasanya berkisar 1000 sampai 10.000 suku kata. Cerpen sangat digemari oleh remaja karena ceritanya yang cenderung ringan dan hanya terdapat satu konflik dan bisa selesai dibaca dengan sekali duduk. Baik, kita akan mengenal model pembelajaran di RTA. Model pembelajaran di RTA adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam membaca pemahaman. Di RTA atau kita kenal dengan Directing Reading Thinking Activity adalah suatu strategi membaca dan berpikir langsung yang dilakukan oleh siswa sehingga siswa dapat fokus terhadap suatu teks bacaan serta bisa memprediksi isi cerita yang dibacanya dan membuktikannya ketika siswa tersebut telah membaca cerita secara keseluruhan. Baik teman-teman, setelah kita mengenal definisi cerpen dan apa itu model pembelajaran di RTA, kini kita akan mengaplikasikan model pembelajaran di RTA pada cerpen yang berjudul Robohnya Surah Kami. Dan untuk menganalisis cerpen dengan model pembelajaran di RTA, langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu menganalisis judul cerpen tersebut. Nah, di sini telah ada judul cerpen yang berjudul Robohnya Surah Kami. Analisis pertama itu mengenai judul cerpen, Robohnya Surah Kami. Berarti kira-kira nanti isi cerita dari cerpen tersebut adalah berkisah tentang robohnya surah kami. Baik, untuk langkah yang kedua yaitu kita akan menganalisis gambar yang sesuai dengan judul. Nah, di sini sudah ada gambar yang sesuai dengan judul dari cerpen yang kita akan analisis, yaitu Robohnya Surah Kami. Dan di sini ada gambar musola atau surau. Surau di sini tuh bisa diartikan dengan musola atau masjid ya. Dan di sini sudah ada gambar masjid dan ada orang-orang yang bercakap-cakap, berbincang-bincang, ada yang beribadah. Langkah ketiga dalam menganalisis isi cerpen yaitu kita akan membaca teks cerpen Robohnya Surah Kami. Nah, di sini sudah saya bagi ke beberapa ketujuh tempat ada di sini agar kita lebih mudah dalam menganalisisnya. Untuk yang pertama, kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku. Dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelantara kiri, surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya.
dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garing penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garing, ia tidak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasap pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta kepadanya, sedangkan ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakak ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuhan datang sekarang, maka akan menjumpai gambaran yang mengesahkan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepatnya anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti perkayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang telah dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Nah, setelah kita membaca dari teks Robohnya Surau Kami dan menganalisis dari judul, gambar, dan membaca secara keseluruhan, kita bisa menyimpulkan dari isi cerita dari cerpen Robohnya Surau Kami itu apa. Nah, setelah menganalisis semua dari 3 unsur ini, silakan teman-teman menuliskan prediksinya apakah sesuai dengan isi cerita yang telah kita baca bersama-sama. Sekian dari saya, itulah tadi adalah tutorial menganalisis isi cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami dengan mode pembelajaran di RTA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.